I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak kalimat topik. Materi yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, kalimat topik. Yang kedua, paragraf deduktif atau umum khusus. Yang ketiga, paragraf induktif atau khusus umum. Yang keempat, paragraf kausatif atau sebab akibat. Pengertian kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang menyatakan pikiran pokok atau pikiran utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menyatakan pikiran penjelas dan berfungsi sebagai pendukung kalimat topik. Fungsi kalimat topik. Kalimat topik berfungsi untuk memperkenalkan pembaca tentang topik dalam suatu bacaan. Selain itu, kalimat topik ini bisa bermanfaat untuk menyatakan ide pokok dan merupakan fokus dalam sebuah bacaan. Kalimat topik biasanya tersirat di dalam judul bacaan yang kemudian dijabarkan dalam kalimat utama di awal paragraf. Ciri-ciri kalimat topik itu ada 4. 1. Merupakan kalimat lengkap yang mampu berdiri sendiri. 2. Mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci dan diuraikan lebih lanjut. 3. Mempunyai arti cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Letak kalimat topik. Menurut Hartono, berdasarkan letak kalimat utama atau topik paragraf terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang pada awal paragraf terdapat kalimat utama atau umum dan di akhir paragraf terdapat kalimat-kalimat penjelas atau khusus. Dengan kata lain, kalimat utama terletak pada awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang pada awal paragraf terdapat kalimat-kalimat penjelas atau khusus dan di akhir paragraf terdapat kalimat utama. Dengan kata lain, kalimat utama terletak pada akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Langkah-langkah menemukan kalimat topik itu ada 3. Yang pertama, bacalah setiap paragraf dalam bacaan dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir apakah kalimat tersebut mengandung kata kunci atau pikiran pokok atau ide penjelas. Yang ketiga, setelah menemukan ide paragraf berada di awal akhir paragraf, maka kalimat utama sudah ditemukan. Pengertian paragraf umum khusus atau deduktif. Paragraf deduktif atau paragraf umum khusus adalah paragraf yang diawali dengan pernyataan umum yang kemudian diturunkan dengan pernyataan khusus sebagai penjelas. Selain itu, paragraf deduktif juga dimaknai sebagai paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Paragraf deduktif atau paragraf umum khusus bisa diartikan sebagai paragraf yang diawali dengan pernyataan umum yang kemudian diturunkan dengan pernyataan khusus sebagai penjelas. Selain itu, paragraf deduktif juga dimaknai sebagai paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya berada di awal paragraf. Ciri-ciri paragraf umum khusus atau deduktif. Yang pertama, ide pokok berada di awal paragraf. Ciri utama dari paragraf deduktif adalah ide pokok atau gagasannya yang berada di awal paragraf. Gagasan utama yang berada di awal paragraf dijadikan sebagai dasar pengambilan tulisan menjadi lebih luas. Yang kedua, pola pengembangan paragraf dari umum ke khusus. Pola tulisannya yang dimulai dari kalimat umum, kemudian dilanjutkan dengan kalimat khusus. Gagasan utama di awal paragraf dijelaskan dengan kalimat pendukung yang sifatnya lebih khusus. Yang ketiga, kalimat pendukung menjelaskan ciri-ciri, karakteristik, atau contoh. Paragraf deduktif yang diawali dengan penjelasan definisi akan diikuti kalimat pendukung yang sifatnya lebih khusus. Kalimat pendukung ini biasanya menjelaskan ciri-ciri, karakteristik, langkah-langkah, dan contoh dari ide pokok yang berada di awal paragraf.
Contoh paragraf umum khusus atau deduktif. Kasus penganiayaan terhadap anak masih merajalela di negara Indonesia. Banyak anak kecil yang menjerit kesakitan karena dipukuli oleh orang tuanya. Di berbagai wilayah juga melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ada penganiayaan terhadap anak kandung mereka sendiri. Banyak warga yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa prihatin melihat kejadian itu. Maka itu, untuk keberlangsungan hidup yang sejahtera, diharapkan kepada warga yang melihat atau mengetahui kejadian serupa bisa langsung menghubungi pihak berwajib. Penjelasan. Gagasan utamanya terletak pada baris dan kalimat pertama paragraf, yaitu kasus penganiayaan terhadap anak masih merajalela di negara Indonesia. Pengertian paragraf khusus umum atau induktif. Paragraf khusus umum itu biasa disebut paragraf induktif, adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Jenis paragraf induktif pasti akan diawali dengan penyebutan peristiwa, kasus khusus, atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Ciri paragraf khusus umum atau induktif. Yang pertama, kalimat khusus didahulukan. Kalimat khusus ini merupakan kalimat yang akan memberikan sedikit gambaran umum mengenai gagasan utama. Yang kedua, khusus ke umum. Seperti yang telah dijelaskan bahwa paragraf induktif ini dimulai dari khusus lebih dahulu, kemudian kalimat penjelas, dan kemudian gagasan utama dari kalimat. Yang ketiga, gagasan utama merupakan sebuah kesimpulan. Ciri selanjutnya paragraf induktif yaitu gagasan utama yang dijadikan sebagai sebuah kesimpulan. Kesimpulan pada paragraf induktif ini bersifat umum dan diletakkan di akhir paragraf. Hal tersebut menuntut penulis agar bisa menuliskan paragraf yang menarik dan bisa mengiring pembaca. Yang keempat, kalimat utama berada pada akhir paragraf. Kalimat utama terletak di akhir paragraf ini seperti diketahui menjadi ciri-ciri utama dari paragraf induktif. Kalimat utama ini bersifat umum dan berada di akhir dan digunakan sebagai kesimpulan. Contoh paragraf khusus umum atau induktif. Belajar di masa tua membutuhkan usaha yang ekstra dikarenakan daya tangkap yang dimiliki pada masa kini sudah sangat berkurang. Bahkan, motivasi yang dimiliki juga sudah melemah karena terlalu banyak belajar di masa tua membutuhkan usaha yang ekstra dikarenakan daya tangkap yang dimiliki pada masa ini sudah sangat berkurang. Bahkan, motivasi yang dimiliki juga sudah melemah karena terlalu banyak. Dari paragraf di atas menjelaskan peristiwa khusus terlebih dahulu. Kalimat di atas diawali tentang belajar di masa tua membutuhkan usaha yang ekstra dikarenakan daya tangkap yang dimiliki di masa mendatang sudah sangat berkurang. Kemudian, di akhir kalimat terdapat gagasan utama yang menjelaskan kesimpulan kalimat. Akhir kalimat motivasi yang dimiliki sudah melemah karena terlalu banyak. Kemudian, paragraf sebab akibat atau kausatif. Paragraf sebab akibat juga disebut sebagai paragraf kausatif yang diawali dengan fakta khusus yang menjadi sebab, lalu diikuti dengan fakta umum yang ditaruh di akhir dan disebut dengan akibat. Paragraf sebab akibat atau kausatif ialah paragraf yang menyatakan sebab-sebab mengenai suatu hal pada kalimat penjelas dan penjelasan mengenai akibat yang termuat dalam kalimat utama di akhir paragraf. Adanya kalimat penjelas di awal paragraf dan kalimat utama di akhir paragraf menunjukkan bahwa paragraf sebab akibat menggunakan pengembangan pola induktif. Ciri-ciri paragraf kausatif atau sebab akibat. Yang pertama, paragraf berpola induksi. Di awal kalimat adalah kalimat penjelas yang merupakan sebab dan di akhir kalimat adalah kalimat utama yang merupakan akibat. 2. Paragraf memakai banyak contoh masalah atau kejadian khusus dalam menjelaskannya yang berisikan sebab di awal paragraf dan akibat di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf mempunyai gagasan utama yang berada di akhir kalimat. Yang keempat, antara kalimat yang menjadi sebab dan akibat saling berhubungan. Jenis-jenis paragraf sebab akibat. Yang pertama, sebab akibat.
jenis paragraf sebab akibat merupakan paragraf yang pada bagian awal dimulai dengan adanya kalimat khusus. Kalimat pembuka yang ini merupakan bagian sebab dari keseluruhan isinya. Sementara pada bagian di akhir paragraf menggunakan kalimat umum yang juga merupakan kesimpulan. Bagian ini biasanya memberikan penjelasan mengenai akibat dari kalimat yang digunakan sebelumnya. Yang kedua, akibat sebab. Jenis yang kedua yaitu terdapat paragraf akibat sebab dan sesuai namanya merupakan kebalikan dari paragraf akibat. Pada jenis paragraf akibat sebab diawali dengan adanya kalimat khusus yang menjelaskan akibat dari kejadian yang sudah disimpulkan, kemudian diturunkan menjadi kalimat sebab yang menjelaskan mengapa masalah yang dijelaskan tadi bisa timbul. Yang ketiga, sebab akibat 1, akibat 2. Jenis yang ketiga yaitu terdapat paragraf sebab akibat 1, akibat 2. Pada jenis paragraf ini sama seperti namanya, yaitu memiliki sebanyak 2 kalimat yang menjadi akibat dari sebab yang sebelumnya sudah dijelaskan. Namun, perlu untuk dipahami juga bahwa adanya akibat 1 menjadi sebab yang bisa menimbulkan adanya akibat lain atau akibat 2. Contoh paragraf sebab akibat atau kausatif. Setiap hari, Deska selalu belajar dengan giat. Di sekolah, ia selalu memperhatikan gurunya yang sedang menyampaikan pelajaran. Ia juga terlibat aktif dalam diskusi materi pelajaran yang dibentuk oleh gurunya. Di rumah, ia tak punya banyak waktu untuk bersantai-santai sebelum semua PR-nya selesai. Setelah PR-nya selesai, ia segera membantu pekerjaan ibunya di rumah. Setelah itu, ia kembali mengulang-ulang pelajaran yang telah diajarkan di sekolah. Ketika berada di sekolah, di saat jam istirahat, ia menggunakan kesempatan itu untuk mengunjungi perpustakaan. Dia pun tak sungkan untuk bertanya kepada gurunya mengenai materi yang ia pelajari. Deska sangat serius sekali dalam belajar. Ketekunannya dalam belajar membuahkan hasil. Di hari pembagian rapot, ia mendapatkan peringkat 1 dan juara umum sekolah dengan nilai di atas rata-rata 9. Paragraf di atas menjelaskan mengenai sebab-sebab pada kalimat penjelas di awal paragraf tentang seorang anak bernama Deska yang sangat serius belajar. Kemudian pada kalimat utama di akhir paragraf menjelaskan mengenai akibat dari sebab-sebab yang telah kalimat penjelas sebelumnya. Kalimat utama di akhir paragraf menjelaskan tentang keberhasilannya yang ia peroleh dari hasil kerukunannya dan ketekunannya dalam belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan jika aku dan kamu disatukan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye.